Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Azi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mata kuliah perilaku organisasi. Judul dari presentasi saya pada kesempatan kali ini adalah Work from Anywhere dan perilaku organisasi. Analisis berdasarkan teori motivasi kepemimpinan, struktur organisasi, dan komunikasi. Work from anywhere atau kerja metode hybrid mempengaruhi perilaku organisasi. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan teori-teori seperti motivasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi modern, hingga komunikasi dan konflik kerja. Contoh nyata dari organisasi juga akan saya sertakan. Fenomena work from anywhere atau WFA. Yang pertama, model kerja fleksibel, yaitu melalui remote atau hybrid. Kemudian populer pasca pandemi COVID-19. Kemudian fokus pada fleksibilitas, produktivitas, dan keseimbangan kerja hidup atau work life. Work from anywhere atau WFA adalah bentuk adaptasi modern dari sistem kerja yang memungkinkan karyawan bekerja dari lokasi manapun. Model ini sangat populer setelah pandemi COVID-19 dan kini banyak diadopsi sebagai kebijakan permanen oleh berbagai perusahaan. Tujuannya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Teori motivasi. Yang pertama, teori dari Maslow, yaitu rasa aman, kerja dari rumah. Kemudian aktualisasi diri, yaitu fleksibilitas dan otonomi. Kemudian Herzberg, hygiene, yaitu gaji dan keamanan kerja. Kemudian motivator, pengakuan pekerjaan bermakna. Menurut Maslow, kebutuhan rasa aman dapat terpenuhi dengan bekerja dari rumah. Sementara aktualisasi diri tercapai saat karyawan memiliki kebebasan dan otonomi. Herzberg membedakan antara faktor-faktor pemicu ketidakpuasan atau hygiene dan pemicu kepuasan motivator. Fleksibilitas dalam WFA dapat menjadi motivator kuat yang meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan. Dalam sistem kerja hybrid, pemimpin tidak lagi hanya mengandalkan pengawasan fisik. Gaya kepemimpinan transformasional yang fokus pada inspirasi, visi, dan empati sangat dibutuhkan. Selain itu, servant leadership, di mana pemimpin melayani dan memahami kebutuhan tim, mampu menciptakan kepercayaan dan loyalitas di era kerja jarak jauh. Struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur flat, yaitu minim hierarki, komunikasi efisien. Kemudian struktur agile, tim lintas fungsi, adaptif dan interaktif, cocok untuk kerja remote atau proyek digital. Struktur organisasi juga perlu menyesuaikan. Struktur flat memberikan
komunikasi lebih langsung, sementara agile struktur cocok untuk tim-tim kecil lintas fungsi yang cepat beradaptasi terhadap perubahan. Keduanya mendukung kerja jarak jauh karena mengedepankan fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Komunikasi dalam WFA lebih sering berlangsung secara asinkron, misalnya lewat email, chat, atau dokumen bersama. Hal ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi atau konflik. Untuk itu, organisasi perlu membangun budaya transparansi, kepercayaan, dan psychological safety agar semua anggota tim merasa aman dan didengar. Contoh organisasi yang pertama, Google. Hybrid dukung kolaborasi dengan teknologi. Kemudian GitLab 100% remote, struktur flat transparan. Kemudian Telkom Indonesia atau divisi digital, hybrid dan agile scrum. Penjelasan yang pertama, Google mengadopsi sistem hybrid dengan mendesain ulang kantor untuk kolaborasi fleksibel. Kemudian GitLab adalah contoh ekstrim. Mereka 100% remote dengan struktur organisasi yang sangat transparan. Kemudian contoh organisasi di Indonesia yaitu Telkom Indonesia, khususnya divisi digital, dengan menerapkan sistem hybrid dan agile dalam pengembangan proyek digital mereka. Kesimpulan, WFA atau hybrid ubah paradigma kerja modern. Kemudian fokus pada hasil bukan waktu kerja. Kemudian pemimpin perlu adaptif dan empatik. Organisasi harus fleksibel dan suportif. Work from anywhere bukan sekedar tren, tetapi sebuah transformasi dalam cara organisasi bekerja dan memimpin. Organisasi yang ingin sukses dalam era ini harus berorientasi pada hasil, memiliki pemimpin yang adaptif, serta menyediakan struktur dan budaya kerja yang fleksibel dan juga suportif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.